Ditujukan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri. Kemudian kita memasukkan surat juga ke Komisi 3 yang kita tujukan kepada Bapak Dr. Habibur Rahman berkaitan dengan ada upayanya kriminalisasi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Nah, harapannya dengan kita bersurat ke dua pihak ini, karena sebelumnya kita sudah bersurat ke Irwasda Polda Metro dan belum ada jawaban yang memuaskan ya, makanya harapan kami karena ini berhubungan dengan tindak pidana yang menurut hemat kami tindak pidana yang diada-adakan, cenderung kriminalisasi atau bahkan kasusnya direkayasa. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Aloy yang menjelaskan. Jadi berkaitan kegiatan hari ini dengan melakukan membuat pengaduan ke Komisi 3 agar tindak kriminalisasi dan tindakan yang dilakukan oleh Yudinis dalam merekayasa satu kasus dugaan tindak pidana ini dapat terungkap dengan jadi tadi juga kami sudah berkoordinasi dengan Karwas Mabes Polri berkaitan dengan surat kami ke Irwasda yang sampai hari ini dapat terungkap, dan tadi menjelaskan bahwa pihak Karwas Mabes Polri akan memberikan supervisi dan meminta penjelasan kepada Irwasda berkaitan dengan lumas yang kami ajukan sehubungan dengan adanya dugaan kriminalisasi berkaitan dengan penetapan tersangka dari Ibu Irjen Kamaludin. Jadi kenapa ini kami lakukan? Karena kami melihat penyidik Polres Jakarta Utara terlalu gegabah dan terlalu cepat untuk menentukan klien kami ini, Ibu Irjen Kamaludin ini sebagai tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup menurut kami. Karena apa? Karena kami melihat dari saksi-saksi, dari bukti-bukti, dari barang-barang sitaan yang dimiliki oleh Polres Jakarta Utara, kami nilai tidak dapat membuktikan bahwa Ibu Irjen Kamaludin sendiri yang melakukan perusakan. Nah, oleh sebab itu maka kami minta keadilan dan penegakan hukum yang seluruh-seluruhnya di sini. Nah, oleh karena itu, keadilan kami di sini juga kami minta perlindungan ke Kapolri dengan program posisinya, dengan program pendidikannya. Kami minta untuk melakukan supervisi juga kepada Polres Jakarta Utara. Apakah gelar perkara yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara, khususnya penyidik Polres Jakarta Utara, sudah benar atau tidak? Sepanjang itu klien kami ini salah, ya kami siap salah. Gitu kan. Cuma di sini penyidik harus bisa membuktikan dua alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa klien kami ini bersalah. Dan kami juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Jakarta Utara yang sampai hari ini terhitung tanggal berapa ini berkas pemeriksaan terhadap laporan polisi yang dilakukan oleh Yudinis itu belum diterima oleh Kejaksaan, baru hanya SPDP. Nah, pertanyaannya ini ada apa? Kenapa terlalu lama? Apa yang ditunggu? Bukannya berkasnya sudah lengkap? Segeralah dilimpah kalau benar bahwa penyidik Polres Jakarta Utara memiliki dua alat bukti yang cukup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi tadi pas datang sini diterima dengan baik ya? Diterima dengan baik. Bang, sebelumnya kan dari pihak lain sudah mempublikasikan ada video dari bukti-bukti lainnya. Video itu tidak bisa membuktikan apapun. Pertanyaannya, video itu diambil kapan, di mana, dan melalui kamera apa, dan melalui CCTV apa itu diambil. Dan penyidik juga itu sudah melakukan penelitian digital forensik terhadap video yang dijadikan alat bukti berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh klien kami. Karena kami menyangkal itu video itu. Ya, dan pada saat pemasangan CCTV juga, saya nggak tahu mereka pasang CCTV. Masa pasang CCTV di ruang treatment? Ruang treatment untuk slimming loh. Kalau saya disu orang bagaimana? Dia mau menjelek-jelekan nama baik klinik saya. Itu di dalam ditaruh mesin full sculpting. Full sculpting itu mesin slimming, di mana kita harus buka baju
baju untuk treatment itu. Ada etikanya nggak sih? Gitu. Dan itu rumah saya, ruko saya bayar sendiri, semuanya saya urus sendiri. Terus saya copotin, dibilang saya merusak dari mana? Kita turunkan baik-baik serah terima, ada tanda terimanya. Tanda terimanya jelas di situ ditulis diterima dengan baik. Mohon perhatiannya untuk keadilan ini. Saya tidak minta banyak kok, cukup keadilan aja. Saya minta perlindungan hukum dari apa yang dilaporkan sehingga saya menjadi tersangka. Itu nggak masuk di akal sama sekali. Kok bisa rumah saya dia pasang CCTV sembarangan, di mana akan mengakibatkan kerugian pasien-pasien yang akan treatment di tempat saya, malah saya dijadikan tersangka, tidak ada bukti kerusakan sama sekali. Ya, yang soal CCTV yang sengaja seperti dicopot itu seperti apa? Enggak, pertanyaannya siapa yang mencopot? Coba tanya sama yang punya CCTV itu. Siapa yang mencopot CCTV itu? Baru nanti kami yang jawab. dan pasangnya ada izin nggak, ada ngomong nggak ke saya, punya etika nggak? Dan lucunya laporan itu di bulan Mei, sedangkan serah terima barang di November. Dari mana itu laporan bisa ada kalau barangnya rusak? Logikanya di mana? Saya udah capek banget, 1 tahun saya dikerjain, ya bolak-balik Polres. Saya takut saya kasih semua bukti-bukti yang ada. Dan kenapa bukti-bukti saya tidak ada di BAP ya Pak ya? Kenapa nggak keluar? Tolong diperhatikan itu. Jadi saya tantang lawyernya, ya, buktikan bahwa ada CCTV tangkapan layar wajah Bu Gilen yang melakukan pengusakan. Kami akan terima kalau Bu Gilen ditetapkan sebagai tersangka. Bang, berarti bisa dibilang ada indikasi oknum yang bermain ya Bang selama setahun ini Bang. Gimana Bang? Sorry saya yang tanggapi ya. Agar tindak pidana ini bahwa kita nyatakan tadi dugaan rekayasa ya. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena dari awal permasalahan klinik ini antara GSC dan Beauty Clinic berhubungan dengan keperdataan. Ada perjanjian tanggal 31 Januari 2024 tuh ya. Dan di situ jelas. Nah, akan tetapi 7 Mei dilaporkan ke polisi, walaupun sebelumnya ada 2 kali somasi ya. Yang diminta terkait somasi itu berhubungan ganti rugi 811 juta. Sekian, dan itu tidak masuk di akal sama sekali. Nah, di tanggal 7 Mei 2025 dibuat laporan polisi ya. Betul. 2024 dibuat laporan polisi. Laporan polisi itu berhubungan dengan 372, 378, Junto 406. 372, 378 nggak mungkin terpenuhi karena dasarnya adalah perjanjian. Kemudian yang kedua 408 berkali-kali 406 berkali-kali diklarifikasi bahwa tidak ada tindak pidana pengerusakan. Makanya klien kami minta perlindungan hukum karena bingung apa yang dirusak. Apakah menurunkan CCTV itu pun dilakukan oleh kontraktor? Apa itu kan merusak? Terus dibuang ke bak sampah, tidak ada yang dibuang ke bak sampah, tidak ada yang dibuang ke limbah. Ada videonya, barang dari Beauty District itu ditaruh baik-baik barangnya di suatu tempat. Memang tulisannya di situ adalah limbah karena berhubungan dengan ketentuan dari Dinkes Jakarta Utara ya. Tapi dalamnya bersih, tidak ada yang kotor, tidak ada kesan membuang dan lain sebagainya karena udah di wrapping ya. Bu ya jelas. Jangan ngada-ngada deh. Sampai sekarang kita bertanya-tanya tindak pidananya di mana, unsur kekerasannya di mana. Nah makanya kita berharap dengan kita melapor ke ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ke Komisi 3, bahkan kita berharap kepada Bapak Presiden di tengah era reformasi loh masih ada proses-proses rekayasa kasus, padahal udah terbuka media semuanya ya, tapi masih ada hal seperti ini. Dan itu menimpa bukan orang yang secara tatanan hukum, orang yang perlu akses hukum, yang perlu bantuan hukum, tapi orang-orang yang mampu mengakses hukum, tapi dilaporkan dikriminalisasi oleh orang yang katanya punya kekayaan 57 triliun. Kenapa itu saya sebutkan? Artinya ada kekuatan besar di sini. Makanya kami berharap dengan laporan kita ke pihak ke pihak Komisi 3, ke pihak
kepala kepolisian agar ini benar-benar jadi atensi, tidak ada lagi perkara seperti ini. Oke. Dan kita berharap di Komisi 3 itu cepat diadakan RDP, apalagi ini dalam konteks pembahasan KUHP. Kemarin tadi kita ke sana ya, kita lihat ada Pak Habibur Rahman juga masuk RDP berhubungan dengan narkotika. Dan kami berharap RDP kami juga segera diadakan untuk akses hukum terhadap klien kami lebih baik. Terima kasih.